Selamat datang di Lorong Gaib, di mana kami menyusuri jejak tak kasat mata, membuka tabir dunia lain, dan mengungkap kisah-kisah kelam yang tersembunyi di balik tempot-tempot angker di Nusantara. Malam ini, kita akan memasuki sebuah wilayah yang sudah lama dikenal sebagai gerbang antara dunia nyata dan dunia gaib. Sebuah kawasan yang tidak hanya dihormati, tapi juga ditakuti. Tempat di mana mitos, legenda, dan kejadian supranatural menjadi bagian dari keseharian masyarakat lokal. Inilah Diet Alas Purwo, hutan belantara yang terletak di ujung timur Pulau Jawa, tepatnya di Kabupaten Banyuwangi. Dari luar, ia tampak seperti hutan tropis biasa, rimbun, lebat dan alami. Tapi, siapa sangka, di balik pepohonan tuanya, tersembunyi kisah-kisah yang membuat bulu kuduk meremang. Konon, Alas Purwo bukan sekadar hutan biasa. Tempat ini dipercaya sebagai kerajaan gaib tertua di tanah Jawa, tempat para jin, siluman dan makhluk halus berkumpul. Bahkan, tak sedikit orang yang datang ke sini untuk mencari pesugihan, berkomunikasi dengan makhluk gaib, atau melakukan ritual-ritual mistis demi kekayaan dan kekuasaan. Tidak jarang pula, orang yang masuk ke hutan ini dilaporkan menghilang tanpa jejak. Ada yang kembali dalam kondisi linglung, ada yang berubah total kepribadiannya, dan ada pula yang tak pernah ditemukan hingga hari ini. Beberapa warga lokal percaya mereka yang hilang telah diambil oleh penghuni gaib hutan ini. Dalam video ini, tim Lorong Gaib akan mencoba mengungkap cerita-cerita kelam yang selama ini tersembunyi, mulai dari penampakan sosok hitam tanpa wajah, suara gamelan gaib yang terdengar dari tengah hutan, hingga lokasi ritual pesugihan yang kabarnya masih aktif dilakukan hingga sekarang. Apakah semua ini hanya mitos yang dibesar-besarkan? Ataukah memang ada kekuatan tak terlihat yang menjaga dan menguasai hutan ini? Bersiaplah, karena kita akan membuka pintu menuju dunia yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Jangan pernah anggap remeh alam dan penghuninya. Inilah misteri kisah horor di Alas Purwo, Banyuwangi. Pernahkah kamu mendengar tentang sebuah tempat di ujung timur Pulau Jawa? Tempat di mana banyak orang percaya bahwa dunia ini bermula. Tempat yang dikelilingi hutan rimbun, jalanan sunyi, dan legenda yang tak pernah padam oleh waktu. Lokasi yang bagi sebagian orang hanyalah taman nasional biasa, tetapi bagi sebagian lainnya adalah gerbang menuju dunia yang tak kasat mata. Tempat itu bernama Alas Purwo. Dalam bahasa Jawa, alas berarti hutan, dan Purwo berarti awal atau permulaan. Tidak sedikit orang yang meyakini bahwa inilah titik awal penciptaan dunia. Tempat pertama yang muncul ke permukaan bumi ketika segala sesuatu masih berada dalam kegelapan. Tapi kepercayaan itu bukan hanya sekadar simbolik. Banyak orang yang benar-benar percaya bahwa Alas Purwo adalah tempat sakral yang dihuni oleh kekuatan-kekuatan gaib, kerajaan halus, dan energi misterius yang tak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Luar, Alas Purwo tampak seperti hutan belantara biasa, rindang, sejuk, dan menyimpan keindahan alami yang menenangkan. Tapi begitu kamu menjejakkan kaki melewati gerbangnya, hawa yang kamu rasakan berubah drastis. Ada kesunyian yang tak biasa, seolah ada mata-mata tak terlihat yang mengamati dari balik pepohonan. Seolah setiap langkahmu sedang diawasi oleh sesuatu yang bukan berasal dari dunia ini. Banyak orang yang datang ke sini dengan niat sekadar berwisata atau mencari ketenangan, tapi tak sedikit pula yang datang dengan maksud lain, maksud yang lebih dalam, lebih gelap. Mereka yang haus akan kekayaan instan, mereka yang percaya bahwa di tempat ini pintu menuju pesugihan masih terbuka lebar, bahwa di kedalaman hutan ini ada makhluk-makhluk yang bisa memberikan harta dengan harga yang tidak pernah murah. Namun, bukan hanya mereka yang mencari kekayaan yang datang, ada pula yang datang karena panggilan batin. Ada yang mengaku bermimpi dipanggil oleh sosok berjubah putih. Ada yang merasa tak tenang sebelum menginjakkan kaki di sini. Dan ada juga yang datang tapi tak pernah kembali. Kisah-kisah menghilangnya orang-orang di Alas Purwo sudah menjadi legenda turun-temurun di kalangan warga sekitar. Ada yang bilang mereka tersesat, ada yang bilang mereka masuk ke dimensi lain. Bahkan ada yang percaya bahwa mereka dijadikan tumbal, baik secara sadar maupun tanpa sepengetahuan mereka sendiri. Ada satu cerita yang cukup terkenal tentang seorang pria dari kota besar yang datang ke Alas Purwo sendirian, membawa peralatan semacam ritual. Masuk menjelang malam katanya antak berkomunikasi dengan penghuni hutan. Ia tidak pernah kembali. Tim pencari menemukan barang-barangnya berserakan, tetapi tubuhnya tidak pernah ditemukan. Anehnya, tidak ada jejak kaki keluar dari lokasi terakhir ia terlihat, seolah ia lenyap begitu saja, ditelan oleh hutan. Bagi warga lokal,
Hal seperti itu bukan hal baru. Mereka sudah terbiasa dengan cerita-cerita aneh semacam itu. Dan meskipun pemerintah telah menjadikan Alas Purwo sebagai kawasan konservasi alam, kepercayaan akan sisi mistisnya tetap hidup. Bahkan, beberapa penjaga dan pemandu lokal tidak akan berani masuk ke wilayah-wilayah tertentu, terutama saat malam tiba. Bukan karena takut pada binatang buas, tapi karena mereka tahu ada yang jauh lebih buas dari sekadar harimau atau ular. Beberapa wilayah di dalam hutan bahkan dipercaya sebagai pusat kerajaan gaib, tempat para makhluk halus berpesta, bermusyawarah, dan berkuasa. Orang-orang yang memiliki kemampuan supranatural mengklaim pernah melihat istana besar berdiri di tengah hutan, lengkap dengan prajurit-prajurit tak kasat mata. Tapi hanya mereka yang dipilih yang bisa melihatnya. Pertanyaannya, apakah semua ini hanya dongeng kuno yang diciptakan untuk menakut-nakuti anak-anak, atau justru ada sesuatu yang benar-benar nyata, sesuatu yang hanya bisa dirasakan, bukan dilihat? Dunia yang hidup berdampingan dengan kita tapi berada di frekuensi yang berbeda. Aku tahu, sebagian dari kalian mungkin skeptis, dan itu wajar. Tidak semua orang percaya pada hal-hal gaib sampai mereka sendiri mengalaminya. Dan malam ini, Lorong Gaib mengajak kalian untuk menelusuri satu persatu misteri yang tersembunyi di balik rimbunnya hutan Alas Purwo. Kita akan menyusuri cerita-cerita yang selama ini hanya dibisikkan dari mulut ke mulut. Kita akan mendengarkan kesaksian orang-orang yang pernah mengalami kejadian di luar nalar. Kita akan melihat apakah tempat ini benar-benar seperti yang mereka katakan, atau justru lebih gelap dari yang bisa kita bayangkan. Ingat baik-baik, tidak semua yang terlihat adalah kenyataan, dan tidak semua yang tak terlihat berarti tidak ada. Selamat datang di Alas Purwo. Selamat datang di Lorong Gaib. Jika kamu berpikir Alas Purwo hanyalah hutan belantara biasa penuh pepohonan tua, suara burung, dan semak belukar, maka kamu belum mengenalnya lebih dalam. Karena jauh di balik keheningannya, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan sebuah dunia lain yang menurut cerita berdiri sejajar dengan dunia kita. Dunia itu tidak terlihat oleh mata biasa, tapi kehadirannya bisa dirasakan oleh hati yang peka. Inilah salah satu kepercayaan paling tua dan paling kelam tentang Alas Purwo Karijenggap. Bukan sekadar cerita rakyat atau dongeng penakut anak-anak, tapi sebuah kisah yang telah diwariskan secara turun-temurun, dipercaya oleh banyak orang dari dukun sepuh, orang pintar, hingga para spiritualis yang pernah masuk ke dalamnya dan kembali. Tidak sepenuhnya utuh. Konon, di dalam jantung Alas Purwo tersembunyi kerajaan besar yang tak kasat mata. Kerajaan ini dihuni oleh bangsa jin dan makhluk halus dari berbagai jenis. Mereka memiliki struktur kekuasaan, hierarki, bahkan sistem pemerintahan sendiri. Ada rajanya, permaisurinya, para punggawa dan prajurit, bahkan rakyat yang tinggal di balik tirai dimensi yang tak bisa ditembus manusia biasa. Salah satu tokoh yang paling sering disebut dalam cerita-cerita ini adalah seorang raja gaib yang disebut sebagai Prabu Gung Brawijaya atau Ratu Gede Alas Purwo, tergantung dari versi siapa yang bercerita. Ia adalah sosok agung, tak terlihat, namun memiliki aura sangat kuat. Mereka bilang, orang-orang yang pernah dipanggil ke kerajaannya akan merasakan getaran seluruh tubuh, seperti dibekukan, tidak bisa bergerak, dan jiwanya terasa ditarik keluar. Bentuk kerajaan itu pun disebut-sebut sangat megah, terbuat dari batu alam yang bersinar, dipenuhi cahaya yang tidak berasal dari matahari, dan dihuni oleh makhluk-makhluk yang menyerupai manusia, namun tak memiliki bayangan istana itu. Tidak bisa dilihat oleh mata biasa, tapi dalam kondisi tertentu, orang-orang yang memiliki garis khusus, atau mereka yang sedang tidak sadar penuh, bisa melihatnya. Terkadang dalam mimpi, terkadang dalam kondisi setengah sadar, dan terkadang saat mereka sudah tak bisa kembali. Sedikit dukun atau praktisi spiritual dari luar daerah yang sengaja datang ke Alas Purwo hanya untuk bertemu dengan sosok pemimpin dari kerajaan tersebut. Ada yang bermeditasi hingga berhari-hari, ada yang melakukan tapa bisu, dan ada pula yang membawa sesajen khusus untuk mendapatkan perhatian dari penghuni gaib. Tujuannya pun beragam, dari sekadar ingin tahu, ingin belajar ilmu kanuragan, hingga ingin mengikat perjanjian. Dan disinilah hal itu menjadi lebih gelap. Menurut beberapa kesaksian dari orang-orang pintar, kerajaan gaib di Alas Purwo ini juga menjadi pusat kekuatan pesugihan. Para pemuja kekayaan datang untuk melakukan perjanjian. Mereka akan dipertemukan dengan perantara dari pihak gaib yang kemudian akan menawarkan kontrak. Kontrak itu sederhana. Kamu menyerahkan sesuatu dari hidupmu, entah nyawa, kesetiaan, atau keturunanmu, dan sebagai gantinya, mereka akan memberimu apa yang kamu inginkan. Namun, tidak semua orang bisa sembarangan masuk dan mengakses kerajaan ini. Banyak yang mencobanya, tapi hanya sedikit yang benar-benar berhasil.
Dan dari yang berhasil, lebih sedikit lagi yang bisa kembali dan menceritakan apa yang mereka alami dengan utuh. Ada yang kembali dalam kondisi jiwa terganggu. Ada yang menjadi pendiam dan tak pernah mau bicara. Bahkan, ada yang akhirnya mati muda dengan cara yang sangat ganjil, jatuh sakit tanpa sebab, atau ditemukan tewas dalam posisi sujud menghadap ke arah hutan. Beberapa orang juga percaya bahwa kerajaan gaib ini bukan hanya dihuni oleh bangsa jin dari golongan biasa, tapi juga oleh makhluk kuno, entitas gaib yang usianya jauh lebih tua dari peradaban manusia. Mereka bukan jin, bukan setan, bukan malaikat, tapi sesuatu yang berdiri sendiri. Entitas netral yang bisa berubah menjadi baik atau buruk, tergantung dari bagaimana manusia memperlakukan mereka. Ada pula cerita tentang pasukan penjaga, kerajaan makhluk tinggi besar berbaju perang kuno, bermata merah dan bersenjata lengkap. Mereka dipercaya sebagai pengawal gerbang kerajaan yang menjaga agar dunia manusia dan dunia mereka tidak saling bercampur. Jika seseorang masuk tanpa izin atau melanggar batas-batas gaib, maka pasukan inilah yang akan mengusir atau mengambil nyawa si pelanggar. Yang lebih menyeramkan adalah kerajaan ini tidak selalu berada di satu titik, ia bisa berpindah. Kadang muncul di tengah hutan, kadang di bawah tanah, kadang di balik batu besar yang tampak biasa saja. Itulah sebabnya Alas Purwo disebut sebagai hutan hidup, karena ia berubah, bergerak, bernapas, dan disitulah letak bahayanya. Kamu tidak pernah tahu, apakah kamu sedang berjalan di jalur biasa, atau kamu tanpa sadar sedang memasuki teritori kerajaan gaib. Kamu tidak akan melihat gerbang, tidak akan ada penanda, tapi ketika kamu mulai merasa berat berjalan, merinding tanpa sebab atau mendengar bisikan yang tak kamu mengerti. Mungkin kamu sedang dipanggil oleh kerajaan yang tak semua orang bisa lihat. Dipanggil bukan untuk bertamu, tapi untuk tinggal. Dan yang paling sering dikatakan oleh para sesepuh adalah ini: jangan sembarangan menyebut nama mereka, karena ketika kamu menyebut, mereka bisa mendengar. Dan ketika mereka mendengar, belum tentu mereka membiarkanmu pergi. Begitulah kisah tentang kerajaan gaib yang diyakini menghuni Alas Purwo. Entah kamu percaya atau tidak, satu hal yang pasti, kepercayaan ini sudah hidup jauh lebih lama daripada kita. Dan seperti hutan purba yang menyimpan sejarahnya sendiri, kerajaan itu tetap berdiri, menunggu. Di balik sunyinya pepohonan tua, kalau kamu pernah masuk ke hutan, kamu pasti tahu bagaimana mudahnya kehilangan arah. Tapi di Alas Purwo, kehilangan arah bukan hanya soal tersesat, melainkan soal dimainkan. Banyak orang yang datang ke Alas Purwo mengaku bahwa arah di dalam hutan ini tidak mengikuti hukum normal. Kompas berputar, peta menjadi tak berguna, dan jalan yang dilalui terasa berulang. Seolah-olah seseorang atau sesuatu sedang mempermainkan arahmu. Dan anehnya, tak peduli seberapa sering kamu datang, seberapa dalam pengetahuanmu tentang medan, kamu tetap bisa terjebak di dalam permainan itu. Penduduk sekitar menyebutnya dengan istilah kesasar gaib. Ini bukan sekadar kehilangan jalur. Ini adalah kondisi ketika kamu benar-benar tidak tahu di mana kamu berada. Meski secara logika kamu seharusnya tahu. Kamu merasa berjalan lurus, tapi kembali ke tempat yang sama. Kamu merasa sudah keluar dari jalur, tapi tetap menemukan pohon dengan tanda yang sama. Bahkan ada yang mengaku melihat papan penunjuk arah. Namun arah yang ditunjukkan malah membawa mereka lebih jauh ke dalam hutan, bukan keluar. Ada satu cerita yang cukup terkenal dari seorang mantan pendaki yang pernah tersesat selama 2 hari. Di dalam Alas Purwo, ia bercerita bahwa awalnya ia dan 2 temannya mengikuti jalur yang telah ditentukan. Tapi di tengah jalan, mereka melihat sebuah batu besar dengan ukiran aneh. Mereka memutuskan untuk mendekat dan mengambil gambar. Setelah itu, mereka merasa semuanya berubah. Suasana hutan jadi sunyi luar biasa. Tidak ada suara burung, tidak ada suara angin, hanya detak jantung mereka sendiri. Ketika mereka mencoba kembali ke jalur awal, mereka menemukan jalan bercabang yang sebelumnya tidak ada. Mereka ambil jalur kanan. Tapi setelah berjalan hampir 1 jam, mereka kembali ke batu yang sama. Mereka berputar dan berputar, sialah, masuk dalam lingkaran tak berujung. Ketika hari mulai gelap, mereka memutuskan untuk berhenti dan bermalam. Tapi malam itu, mereka mendengar suara langkah kaki mengelilingi tenda mereka. Bukan 1, tapi banyak. Ada juga suara seperti tertawa kecil, pelan tapi mengelilingi mereka. Salah satu dari mereka mengintip keluar dan tidak melihat siapa-siapa. Tapi esok paginya, saat matahari mulai menyinari kabut hutan, mereka menemukan bekas telapak kaki mengelilingi tempat mereka tidur. Tapi yang membuat mereka benar-benar merinding, tidak ada satupun dari telapak itu yang mengarah keluar. Semuanya
mengarah masuk. Ke era mereka, cerita seperti ini bukan hanya terjadi sekali dua kali. Bahkan beberapa petugas Taman Nasional yang sudah berpengalaman pun mengaku pernah mengalami hal yang serupa. Mereka mengatakan bahwa di waktu-waktu tertentu, terutama menjelang maghrib atau tengah malam, hutan seakan hidup. Jalur berubah, penanda hilang, dan mereka harus mengandalkan insting untuk keluar, bukan peta atau alat navigasi. Ada pula yang mengatakan bahwa beberapa titik di Alas Purwo dijaga oleh makhluk-makhluk halus, bukan untuk menekat-nakuti, tapi sebagai bentuk pengawasan. Dan jika seseorang yang masuk tidak memiliki niat baik, atau membawa energi negatif seperti niat untuk mencuri, melakukan ritual terlarang, atau hanya sekadar sombong, maka mereka akan dikerjai, diputar-putar, ditarik masuk, bahkan dipisahkan dari rombongannya. Salah satu cerita paling mengerikan datang dari sekelompok pemburu ilegal yang masuk ke dalam hutan untuk mencari kayu dan hewan liar. Mereka masuk diam-diam di malam hari dan tidak meminta izin ke siapapun. Dini hari, salah satu dari mereka tiba-tiba berteriak histeris dan lari ke arah yang berlawanan. Ketika teman-temannya mengejar, pria itu tidak ditemukan. Mereka mencari berjam-jam hingga akhirnya mereka menemukannya dalam kondisi tidak sadarkan diri, duduk di atas pohon tinggi. Entah bagaimana caranya dia bisa sampai ke sana. Ketika sadar, matanya kosong, dan kata pertama yang ia ucapkan adalah, "Aku sudah melihat mereka." Ia tidak pernah lagi kembali ke hutan sejak malam itu. Dari sisi ilmiah, mungkin ada yang mengatakan bahwa medan magnet di hutan seperti ini bisa mengacaukan. Atau kabut yang tebal bisa membuat seseorang salah jalan. Tapi jika kita bicara soal Alas Purwo, penjelasan semacam itu hanya menjawab sebagian kecil dari misterinya. Karena terlalu banyak kejadian yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Terlalu banyak cerita yang membentuk satu pola. Mereka merasa diputarbalikkan oleh kekuatan yang tidak terlihat. Maka tak heran jika para orang tua di sekitar Alas Purwo selalu berpesan, jangan pernah sombong saat masuk hutan. Jangan merasa kamu lebih tahu arah. Jangan tinggalkan kawan, dan jangan pernah abaikan pertanda, karena di hutan ini, arah bukan milikmu. Langkah kakimu bisa ditentukan oleh sesuatu yang tak terlihat, dan jika kamu dipilih untuk tidak keluar, maka semua jalan akan mengarahkanmu kembali ke titik yang sama. Logi, sampai kamu menyerah. Begitulah misteri jalan yang berputar-putar di Alas Purwo. Mereka yang belum pernah mengalaminya mungkin akan menganggapnya lelucon, tapi bagi mereka yang pernah, keheningan itu, bisikan itu, dan jalan yang tak berujung akan selalu menjadi kenangan yang tidak akan pernah bisa dilupakan. Ada satu fakta yang tak terbantahkan tentang Alas Purwo. Hutan ini bukan hanya dikenal karena keindahannya, keangkerannya, atau mitos tentang kerajaan gaibnya, tapi juga karena satu hal yang jauh lebih kelam. Ritual pesugihan nama Alas Purwo tidak bisa dilepaskan dari kisah orang-orang yang datang ke sana. Bukan untuk bertapa, bukan untuk mencari ketenangan, tapi untuk membuat perjanjian dengan kegelapan, perjanjian yang menjanjikan kekayaan, kekuasaan, dan kesuksesan duniawi, dengan harga yang tak bisa dibayar oleh logika. Pesugihan di Alas Purwo bukan cerita baru. Ini bukan dongeng modern, tapi kisah yang telah hidup selama puluhan bahkan mungkin ratusan tahun. Dan yang membuatnya berbeda adalah jejaknya masih bisa ditemukan sampai hari ini. Beberapa warga lokal yang pernah ikut patroli atau menelusuri bagian dalam hutan yang tidak terbuka untuk umum sering melaporkan temuan-temuan di tempat-tempat tertentu yang tampak sunyi dan jauh dari jalur wisata. Mereka menemukan sisa-sisa sesajen, bunga 7 rupa yang sudah mengering, kemenyan yang masih meninggalkan bau menyengat, botol-botol kecil berisi cairan tak dikenal, dan benda-benda pribadi seperti potongan foto, potongan rambut, atau bahkan pakaian dalam yang dikubur sebagian. Yang lebih mencengangkan, di beberapa lokasi juga ditemukan tulang-tulang kecil yang bentuknya tidak lazim. Ada yang berbentuk jari, ada yang menyerupai paruh burung, dan ada juga yang sudah dibungkus dengan kain kafan mini. Tidak ada yang tahu pasti itu berasal dari hewan atau dari sesuatu yang lebih gelap. Salah satu mantan pemandu spiritual yang pernah diminta mengantar tamu ke Alas Purwo untuk keperluan ritual pesugihan, menceritakan sebuah pengalaman yang mengerikan. Ia berkata bahwa tamunya seorang pria kaya dari luar pulau sudah membawa semua persyaratan yang dibutuhkan, mulai dari sesajen, kembang setaman, hingga hewan kurban kecil. Mereka masuk malam hari, menyusuri hutan dengan penerangan minim. Sang pemandu hanya diminta mengantar hingga ke titik yang ditentukan. Setelah itu, sang pria meminta ditinggal sendiri. Ia masuk ke dalam sebuah area berbatu dan berkata, "Kalau saya belum keluar jam 3 pagi, jangan dicari. Kalau lewat dari subuh pulang saja." Dan memang pria itu tidak pernah keluar. Pencarian dilakukan beberapa hari kemudian,
Namun hasilnya nihil, tidak ada tanda-tanda perlawanan, tidak ada jejak kaki, bahkan tidak ada barang-barang tertinggal. Hanya aroma dupa yang masih samar di antara kabut pagi. Anehnya, pemandu tersebut mengaku sempat mendengar suara orang tertawa. Bukan satu, tapi banyak, samar, seperti datang dari bawah tanah. Cerita semacam ini bukan hal baru. Banyak masyarakat lokal percaya bahwa di titik-titik tertentu dalam alas Purwo, terdapat tempot-tempot khusus yang disebut pintu ritual, lokasi yang menjadi penghubung antara dunia manusia dan dunia gaib, tempat di mana makhluk-makhluk penunggu pesugihan menerima tamu. Di tempat inilah perjanjian dibuat. Perjanjiannya tidak tertulis, hanya diucapkan dalam hati. Tapi begitu kamu setuju, tidak ada jalan kembali. Orang-orang yang datang ke alas Purwo untuk pesugihan biasanya sudah siap lahir batin. Mereka dikondisikan oleh dukun atau guru spiritual dari tempat asalnya. Mereka membawa sesajen tertentu, waktu khusus yang sudah ditentukan, dan niat yang sudah dipantapkan. Tapi yang tak banyak diketahui adalah pengorbanan tidak selalu harus sekarang. Ada yang menyerahkan nyawanya di tempat, tapi ada juga yang pulang dalam keadaan biasa. Lalu beberapa minggu kemudian, satu persatu anggota keluarganya mengalami kecelakaan, sakit aneh, atau menghilang. Ada pula kisah tentang seorang perempuan muda, anak dari seorang pengusaha kaya, yang tiba-tiba mengalami perubahan drastis setelah sang ayah pulang dari alas Purwo. Ia yang dulunya ceria, berubah menjadi pendiam, sering bicara sendiri, dan tidur sambil menjerit menyebut nama ayahnya. Setelah diperiksa secara medis, tak ditemukan masalah apapun. Namun, seorang spiritualis mengatakan bahwa jiwa gadis itu dijadikan tumbal. Ia adalah bagian dari harga yang telah disepakati sang ayah. Dalam ritual pesugihan, ritual-ritual ini biasanya dilakukan di waktu-waktu tertentu, malam Jumat Kliwon, malam Selasa Wage, atau saat bulan gelap total. Ada pula yang menyebut malam Satu Suro adalah malam paling kuat untuk melakukan perjanjian. Karena itulah, di malam-malam seperti ini, banyak warga sekitar enggan mendekati area hutan. Mereka tidak mau ikut terseret oleh energi ritual yang sedang dilakukan. Beberapa warga juga pernah menyaksikan sosok-sosok aneh yang muncul mendadak di sekitar pinggir hutan. Seorang nenek tua dengan wajah rusak separuh, pria berbaju adat, lengkap tapi berjalan tanpa suara, atau anak kecil yang duduk di bawah pohon sambil menatap kosong ke arah jalan. Warga percaya itu adalah penjaga wilayah ritual, atau bahkan makhluk perantara pesugihan yang sedang menunggu tuan baru. Dan yang paling menyeramkan, beberapa warga juga menyebut adanya ritual yang melibatkan bayi atau janin. Tidak semua berani membicarakannya secara terbuka, tapi ada satu saksi mata yang pernah menemukan botol berisi sesuatu yang menyerupai cairan darah dan rambut bayi di dekat lokasi pembuangan sesajen. Apakah ini bagian dari ritual? Ataukah ada yang lebih mengerikan terjadi di balik lebatnya alas Purwo? Semua pertanyaan itu masih belum terjawab, karena para pelaku ritual tidak pernah berbicara. Dan yang mencoba membongkarnya, seringkali justru menghilang dalam keheningan. Maka satu hal yang perlu kita ingat, pesugihan bukan sekadar legenda, ia nyata. Dan alas Purwo bukan hanya hutan, ia adalah altar bagi mereka yang ingin menjual jiwanya demi gemerlap dunia. Di balik segala cerita tentang kerajaan gaib dan ritual pesugihan yang menyelimuti alas Purwo, ada satu kisah yang terus berulang. Satu kisah yang diceritakan dengan nada suara yang sama pelan, berat, dan penuh rasa takut yang masih tersisa. Bukan tentang suara, bukan tentang arah, bukan pula tentang sesajen, tapi tentang sosok yang tidak bisa dijelaskan. Sosok yang membuat tubuhmu membeku dan lidahmu keluh sosok. Tanpa wajah, mereka yang pernah melihatnya menggambarkan makhluk ini dengan cara yang hampir serupa. Berdiri tegak, diam, tak bergerak. Tingginya bisa 2 kali lipat dari manusia biasa. Mengenakan pakaian gelap yang menggantung seperti kabut pekat. Tidak berjalan, tidak melayang, tapi hadir begitu saja tiba-tiba, tanpa suara. Dan yang paling mengerikan, wajahnya kosong, bukan ditutupi, bukan rusak, kosong, datar, halus. Seperti permukaan lilin yang belum disentuh. Beberapa pendaki, pengunjung, bahkan warga lokal yang mencari kayu di sekitar hutan pernah mengalami pertemuan yang tidak mereka inginkan. Salah satunya adalah pemuda dari luar daerah yang datang bersama 3 temannya untuk mengabadikan sisi kelam alas Purwo. Mereka masuk terlalu dalam, dan ketika malam mulai turun, salah satu dari mereka yang berjalan paling belakang berteriak histeris. Ia mengatakan, ada seseorang yang berdiri di balik pohon besar. Saat mereka menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tapi ketika mereka menyalakan kamera malam dan meninjau kembali rekaman sebelumnya, di salah satu bingkai video, berdiri bayangan hitam, tinggi, dan jelas tidak memiliki wajah.
Cerita lain datang dari seorang penjaga Taman Nasional yang sudah lebih dari 15 tahun bekerja di area tersebut. Ia mengaku hanya sekali dalam hidupnya melihat dia, dan itu cukup membuatnya tidak tidur selama seminggu. Kejadiannya sederhana. Ia sedang berjalan sendirian menyusuri jalur patroli sore. Ketika melihat seseorang berdiri di tengah jalan, ia berseru, "Pak, jangan berdiri di jalur ini, bahaya." Tapi sosok itu tidak bergerak. Ia mendekat dan makin dekat, hingga akhirnya berhenti. Sosok itu tidak menunjukkan reaksi apapun, tidak berkedip, tidak bernapas, dan saat ia berusaha menatap lebih jelas, tak ada apa-apa di wajahnya. Hanya permukaan datar, pucat, dan sangat sunyi. Penjaga itu segera mundur, memutar arah, dan kembali ke pos. Ia tidak bercerita kepada siapa-siapa sampai bertahan-tahan kemudian. Tapi yang aneh, sejak kejadian itu, ia mengaku sering merasa seperti sedang diawasi. Bahkan saat sedang di rumah di luar hutan, ia tidur dengan lampu menyala. Dan setiap kali ia berada di tempat gelap, ia selalu merasa sosok itu ada, berdiri, menatap, meski tanpa wajah. Banyak orang mencoba menafsirkan makhluk ini. Ada yang bilang ia adalah penjaga batas dimensi. Ia muncul ketika seseorang hampir menyeberang ke wilayah yang bukan miliknya. Ada juga yang mengatakan bahwa makhluk ini adalah tumbal, ritual yang gagal, jiwa-jiwa yang tidak bisa kembali dan terjebak dalam bentuk yang tidak sempurna, bentuk yang tidak memiliki identitas, tidak memiliki wajah, tidak memiliki arah pulang. Beberapa spiritualis menyebutnya sebagai bayangan, kosong. Sosok ini tidak selalu muncul untuk menyakiti. Tapi kemunculannya menandakan bahwa seseorang telah terlalu dalam menyusup ke dunia yang bukan miliknya. Dan jika ia muncul, maka kamu hanya punya dua pilihan. Pergi segera, atau bersiap untuk tidak pernah kembali dalam keadaan yang sama. Namun, ada juga versi yang lebih gelap dalam cerita dari seorang mantan penganut ilmu hitam yang sudah bertobat. Sosok tanpa wajah adalah utusan dari entitas yang lebih tinggi. Ia tidak muncul kepada sembarang orang, hanya kepada mereka yang dipanggil atau sedang diawasi. Ia muncul sebagai bentuk peringatan. Tapi jika kamu tidak takut, jika kamu tetap melangkah, maka wajahmu lah yang akan diambil sebagai gantinya. Ini bukan metafora. Ada kisah tentang seorang pengusaha muda yang sengaja datang ke Alas Purwo untuk menantang segala hal yang dianggapnya mistis. Ia datang dengan kamera, drone, dan peralatan lengkap, siaran langsung. Ia tertawa, mengejek, bahkan menyebut bahwa semua ini hanya rekayasa orang kampung. Tapi sejak malam itu, ia tidak pernah lagi muncul di media sosial. Teman-temannya mengatakan bahwa ia berubah drastis, menutup diri, menolak bicara, dan sering menutup wajahnya dengan kain, sampai akhirnya seorang paranormal memeriksanya dan berkata bahwa wajahnya sudah bukan miliknya lagi. Entah apa maksud dari kalimat itu, tapi sejak saat itu, sang pengusaha menghilang dari publik. Ada yang mengatakan ia dipasung. Ada pula yang percaya wajahnya sekarang sedang dipakai oleh makhluk lain. Begitu banyak misteri yang belum terpecahkan. Tapi satu hal yang pasti, makhluk tanpa wajah di Alas Purwo bukan sekadar penampakan. Ia adalah simbol. Ia adalah batas. Ia adalah pertanda bahwa kamu sedang terlalu dekat dengan kegelapan yang tidak kamu pahami. Dan mungkin saat kamu merasa sedang diawasi di tempat sunyi, bukan karena ada mata yang menatapmu, tapi karena tidak ada wajah yang sedang melihatmu. Di dalam hutan, malam bukan hanya tentang gelap. Ia adalah tentang apa yang tak terlihat dan apa yang tak seharusnya terdengar. Mereka yang pernah bermalam di sekitar kawasan Alas Purwo, atau bahkan hanya berada di pinggir-pinggir hutannya saat malam menjelang, pasti mengingat satu hal. Suara. Bukan suara hewan liar, bukan suara angin, tapi suara yang tidak punya sumber. Suara yang tidak seharusnya ada di tengah hutan. Itu sebabnya, bagi warga sekitar, malam di Alas Purwo bukan hanya waktu untuk beristirahat, tapi juga waktu untuk berjaga. Karena begitu matahari tenggelam dan kabut mulai turun dari langit-langit pohon, dunia ini tidak lagi sepenuhnya milik manusia. Ada yang mengatakan bahwa saat malam jatuh di Alas Purwo, gerbang antara dunia nyata dan dunia gaib mulai tertutup. Dan dari balik gerbang itu, suara-suara mulai keluar. Mereka tidak selalu menakutkan. Sebagian justru terdengar indah. Suara gamelan. Ya, gamelan, musik tradisional Jawa, lengkap dengan gong, gendang, dan siter mengalun pelan. Dalam yang aneh, kadang cepat, kadang lambat, kadang berhenti di tengah, lalu muncul dari arah berbeda. Terdengar samar, seolah berasal dari jauh. Tapi begitu kamu bergerak mendekat, suara itu menghilang, atau malah berpindah tempat. Beberapa pendaki pernah melaporkan bahwa suara gamelan itu muncul di tengah malam, saat mereka sudah masuk ke tenda dan berniat tidur. Awalnya terdengar seperti suara angin,
lalu menjadi denting logam lembut, disk, irama kendang, dan akhirnya menjadi satu harmoni musik gamelan lengkap. Dan yang aneh, mereka semua mendengarnya. Tapi saat dicek dari mana arah suara itu berasal, tidak ada apa-apa. Tidak ada manusia lain di sekitar. Tidak ada alat musik, tidak ada tanda kehidupan. Salah satu dari mereka bahkan pernah mencoba merekam suara itu. Tapi saat diperiksa ulang, yang terekam hanya senyap, kosong, seperti tidak pernah ada suara apapun di sana. Bukan hanya gamelan, ada pula suara lain yang kerap terdengar di tengah malam Alas Purwo. Tangisan. Tangisan perempuan. Panjang, memilukan, kadang terdengar seperti anak kecil, kadang seperti perempuan dewasa, kadang seperti seseorang yang sangat tua. Tangisan ini seringkali terdengar dari arah tengah hutan, tapi saat didekati, suara itu malah menjauh. Seolah-olah memang sengaja memancing, dan ini bukan hanya 1-2 kejadian. Seorang petani lokal pernah mengalami hal ini. Ia sedang menjaga ladang di area sekitar hutan ketika mendengar suara tangis lirih dari balik semak. Awalnya ia pikir itu anak kecil yang tersesat, tapi saat ia mendekat, suara itu berpindah. Ia terus mengikuti hingga bahwa ia telah masuk jauh ke dalam hutan, dan di situ ia melihat sesuatu. Ia tidak pernah benar-benar bercerita apa yang ia lihat, tapi ia berkata satu kalimat yang terus diingat oleh semua orang. Itu bukan suara tangis, itu suara undangan. Undangan untuk apa? Tak ada yang tahu. Yang pasti, suara-suara seperti itu bukan hanya terdengar sekali. Banyak warga sekitar yang telah terbiasa. Mereka menyebutnya suara gaib, bukan untuk ditanggapi, bukan untuk dicari sumbernya, tapi cukup untuk didengar dan didiamkan. Karena mereka percaya, jika kamu menjawab, maka kamu akan dihitung. Dan jika kamu dihitung, kamu akan diajak kemana? Ke tempat di mana manusia tak seharusnya masuk. Ke dimensi lain yang tak punya jalan kembali. Ada pula cerita tentang suara gamelan yang mengiringi ritual. Suara ini biasanya terdengar hanya pada malam-malam tertentu. Malam Jumat Kliwon, malam 1 Suro, atau saat gerhana bulan. Warga sekitar yang mendengarnya tidak berani keluar rumah. Mereka menutup jendela, memadamkan lampu, dan membaca doa dalam hati. Karena mereka tahu, bukan manusia yang sedang bermain musik. Dalam budaya Jawa, gamelan bukan sekadar hiburan, ia adalah panggilan. Ia adalah alat komunikasi. Dansot terdengar tanpa musisi, tanpa panggung, tanpa cahaya. Maka, itu bukan musik. Itu adalah peringatan. Yang membuat suara-suara ini semakin menakutkan adalah kenyataan bahwa mereka datang tanpa pola. Tidak bisa ditebak, tidak bisa dijelaskan. Kadang hanya satu nada, kadang satu lagu lengkap, kadang disusul angin dingin, kadang disusul bayangan. Beberapa orang yang berani mengejar sumber suara mengatakan bahwa mereka melihat sosok bayangan duduk bersila, menghadap ke arah pohon besar. Wajahnya tertutup rambut panjang, tangannya memegang benda seperti rebab, dan saat mereka mendekat, suara itu berhenti. Sosok itu lenyap, dan hanya tertinggal satu aroma, bunga kenanga yang sangat kuat. Hingga kini, tidak ada yang tahu pasti apa makna suara-suara ini. Apakah itu peringatan, undangan, atau hanya permainan dari penghuni gaib? Yang jelas, mereka nyata, didengar oleh banyak orang, di banyak waktu, dengan reaksi yang sama, takut, karena tak ada yang lebih menyeramkan dari mendengar sesuatu yang tidak bisa kamu lihat, dan tahu bahwa suara itu ditujukan untukmu. Ketika seseorang hilang di hutan, biasanya kita akan berpikir mungkin mereka tersesat, mungkin kehabisan logistik, mungkin terjatuh atau terluka. Tapi jika seseorang menghilang, lalu kembali dalam keadaan yang tak bisa dijelaskan tanpa ingatan, tanpa arah, atau dengan perubahan perilaku yang ekstrem, maka kita harus mulai bertanya, apakah mereka benar-benar hanya tersesat? Atau mereka telah melewati batas? Di Alas Purwo, kisah orang hilang bukan sekadar mitos. Ini kenyataan. Setiap tahunnya, ada saja laporan orang yang tak kembali setelah masuk ke dalam kawasan hutan. Namun, yang paling menyeramkan bukanlah mereka yang tidak pernah kembali, melainkan mereka yang kembali dalam kondisi yang sangat berbeda. Sebut saja kisah seorang mahasiswa dari Surabaya yang datang bersama kelompok pecinta alam untuk melakukan eksplorasi Kesilkosilen di wilayah utara Alas Purwo. Mereka datang dengan niat baik, membawa perlengkapan lengkap, dan tidak keluar dari jalur resmi. Tapi, entah bagaimana, salah satu dari mereka, sebut saja namanya, Dimas, terpisah dari rombongan saat sore menjelang malam. Pencarian dilakukan saat itu juga. Mereka memanggil, menyisir area sekitar, dan menyalakan senter ke segala arah. Tapi, tidak ada jejak.
tidak ada suara. Seolah-olah Dimas lenyap begitu saja. Mereka pun melaporkan kejadian itu ke pihak berwenang. Tim pencarian datang keesokan paginya dan melakukan penyisiran intensif selama 3 hari. Hasilnya, nihil. Hutan terlalu lebat. Tak ada petunjuk. Tapi pada hari kelima, Dimas kembali. Tiba-tiba saja ia keluar dari dalam hutan, berjalan dengan langkah pelan. Pakaian masih utuh, tanpa luka, tanpa lecet. Tapi yang membuat bulu kuduk berdiri adalah matanya kosong. Ia tidak bereaksi saat dipanggil, tidak menjawab saat ditanya, hanya berdiri seperti boneka. Setelah dibawa ke rumah sakit dan diperiksa, dokter mengatakan ia dalam kondisi normal. Tapi selama berminggu-minggu, Dimas tidak pernah bicara. Ia hanya duduk, menatap lurus ke depan, dan sesekali tertawa pelan. Tempest, orang tuanya membawa ia ke psikolog, ke rumah sakit jiwa, bahkan ke paranormal. Salah satu paranormal yang memeriksanya berkata, yang pulang itu bukan hanya Dimas, ada yang ikut bersamanya. Kejadian semacam ini bukan hal yang asing bagi warga sekitar. Mereka percaya bahwa ketika seseorang menghilang di Alas Purwo, ada kemungkinan ia masuk ke dunia lain, bukan meninggal, tapi tersesat di alam gaib. Dan jika ia kembali, belum tentu jiwanya juga kembali. Ada kisah lain tentang seorang pedagang dari Banyuwangi yang sempat menghilang selama 1 malam. Ia mengaku sedang mencari jalur alternatif untuk membawa barang dagangan melalui jalan pintas. Ia memasuki area pinggiran hutan dengan sepeda motornya. Tapi saat malam turun, ia tidak kunjung pulang. Keluarganya mulai khawatir, dan keesokan paginya, ia ditemukan di depan rumah dalam kondisi sangat aneh. Pakaiannya lusuh, tubuhnya kotor, tapi motornya bersih seperti baru dicuci. Saat ditanya, pria itu hanya mengatakan satu kalimat yang tak pernah bisa dilupakan oleh anaknya. Aku cuma berhenti sebentar untuk tanya arah, tapi yang datang bukan manusia. Ia pun menolak bercerita lebih jauh, dan sejak malam itu, ia tidak pernah lagi lewat jalur hutan. Bahkan untuk sekadar mendekatinya pun ia enggan. Warga meyakini bahwa ia telah masuk ke wilayah mereka dan kembali karena diberi izin pulang. Ada juga cerita dari seorang pencari rumput yang menghilang 2 hari, lalu ditemukan duduk bersila di bawah pohon besar dalam kondisi basah kuyup. Meski tidak ada hujan sama sekali, ia tidak bisa bicara, hanya menangis dan menggigil ketakutan. Setelah beberapa hari, ia baru bisa mengeluarkan kalimat pertama. Aku dengar suara perempuan memanggil. Dia bilang aku cucunya. Warga percaya suara itu adalah milik sosok penunggu tua dari kerajaan gaib di Alas Purwo, makhluk yang sering menyamar sebagai anggota keluarga untuk memperdaya manusia. Kisah orang hilang dan kembali dalam kondisi misterius juga sering disertai dengan perubahan perilaku ekstrem. Ada yang menjadi pendiam dan ketakutan sepanjang waktu. Ada yang tiba-tiba fasih berbahasa Jawa kuno, padahal sebelumnya tak pernah belajar. Ada pula yang tiba-tiba bisa menggambar simbol-simbol aneh yang kemudian diakui para spiritualis sebagai lambang dari dimensi lain. Dan yang paling menakutkan adalah mereka yang kembali, lalu menghilang lagi, seolah-olah hanya diberi waktu singkat untuk pamit. Setelah itu, mereka lenyap selamanya. Bagi masyarakat sekitar Alas Purwo, ada satu pesan penting yang selalu diwariskan. Kalau kau masuk hutan dan merasa dipanggil, jangan jawab. Kalau kau merasa diajak, jangan ikut. Kalau kau tersesat, duduklah dan diam. Biarkan mereka yang mengamatimu memutuskan apakah kau boleh pulang atau tidak. Karena hutan ini bukan sekadar tempat, ia adalah gerbang. Dan setiap gerbang punya penjaga. Dan jika sang penjaga merasa kamu melanggar batas, maka kamu tidak akan benar-benar kembali. Atau jika kembali, kamu bukan lagi kamu yang dulu. Alas Purwo bukan sekadar hutan. Ia adalah ruang hidup yang dijaga oleh sesuatu yang tak terlihat. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tapi bisa dirasakan. Dan karena itu, tempat ini tidak bisa diperlakukan sembarangan. Orang-orang tua di Banyuwangi, para juru kunci, penjaga adat, bahkan masyarakat biasa yang hidup di sekitar kawasan ini, semuanya tahu ada aturan yang tak tertulis, larangan dan pantangan yang bukan sekadar budaya melainkan semacam peringatan kuno yang disampaikan dari generasi ke generasi agar manusia tahu batasnya. Beberapa larangan mungkin terdengar sepele, tapi jika dilanggar, akibatnya bisa jauh lebih buruk dari sekadar tersesat. Salah satu pantangan paling dikenal adalah jangan pernah berkata kotor atau menghina tempat ini, karena Alas Purwo dianggap sebagai tempat sakral, tempat para leluhur, tempat kerajaan gaib. Maka ucapan manusia memiliki bobot yang lebih besar. Seseorang yang masuk ke dalam hutan dengan hati sombong, dengan mulut kotor, atau dengan niat buruk diyakini akan langsung menarik perhatian makhluk-makhluk tak kasat mata. Dan begitu mereka merasa terusik, maka bukan hanya kamu yang akan
merasakan akibatnya. Tapi rombonganmu pun bisa kena imbasnya. Pernah ada kejadian nyata ketika sekelompok pemuda dari luar kota datang dan sengaja membuat konten mengejek mitos Alas Purwo. Mereka tertawa-tawa, menghina, bahkan menyebut bahwa hutan ini cuma omong kosong. Hari itu mereka memang keluar dengan selamat. Tapi 2 hari setelahnya, satu persatu dari mereka mengalami kecelakaan kecil, mulai dari jatuh dari motor tanpa sebab, mendadak demam tinggi, hingga mengalami mimpi buruk yang sama, dikejar sosok tinggi hitam tanpa wajah. Pantangan berikutnya, jangan mengambil apapun dari dalam hutan. Batu, daun, ranting, tanah, apapun. Karena setiap benda di Alas Purwo dipercaya sudah memiliki penjaga. Bahkan hal yang tampak remeh seperti kerikil kecil bisa menjadi media bagi entitas untuk mengikuti seseorang keluar dari wilayahnya. Ada cerita dari seorang pengunjung yang tanpa sengaja membawa pulang ranting yang ia pakai sebagai tongkat saat trekking. Beberapa hari setelah ia pulang ke rumah, keluarganya mulai terganggu anaknya kerasukan. Istrinya melihat sosok perempuan duduk di pojok kamar, dan ia sendiri selalu merasa ada yang menatapnya dari balik cermin. Setelah berkonsultasi dengan seorang sesepuh, ia disuruh kembali ke Alas Purwo dan mengembalikan benda itu ke tempat semula. Barulah gangguan berhenti. Larangan lainnya, jangan berjalan sendirian, terutama saat matahari mulai tenggelam. Karena itulah waktu di mana dunia nyata dan dunia gaib mulai menipis. Banyak orang yang awalnya hanya tertinggal sedikit dari rombongan, lalu tiba-tiba menghilang. Mereka berjalan, menyusuri jalur yang sama, tapi yang mereka temui bukan lagi pohon, melainkan lorong-lorong sunyi yang tidak berujung. Dan ketika mereka sadar, waktu sudah berlalu berjam-jam. Bahkan ada yang berminggu-minggu. Pantangan yang tak kalah penting, jangan sembarangan memotret atau merekam tanpa izin batin. Maksudnya, sebelum mengangkat kamera atau handphone, seseorang harus memohon izin secara dalam hati. Karena makhluk halus tidak suka direkam. Beberapa percaya bahwa benda-benda elektronik yang menangkap cahaya lain bisa mengganggu dimensi mereka, dan akibatnya bisa sangat nyata. File yang rusak, kamera yang mati total, atau bahkan munculnya bayangan yang tidak ada saat direkam. Ada satu kisah dari sepasang turis yang tidak percaya mitos ini. Mereka tertawa saat diperingatkan, lalu tetap merekam dengan bebas. Tapi setelah mereka keluar dari hutan, memori kamera mereka kosong. Hanya ada satu file yang bisa dibuka. Video berdurasi 8 detik, berisi suara tawa aneh, dan wajah mereka berdua sedang tertidur di tempat yang tidak mereka kenali. Beberapa pantangan lain yang sering disebut warga sekitar termasuk, jangan buang air kecil sembarangan, apalagi di bawah pohon besar atau batu besar. Tempat-tempat seperti itu dipercaya sebagai rumah makhluk halus. Jika kamu tidak hati-hati, kamu bisa terkena kutukan atau sakit misterius. Jangan makan atau minum di sembarang tempat, karena bisa saja kamu sedang duduk di area ritual atau tempat sesajen. Dan jika kamu mengganggu tempat itu, maka yang terganggu bukan hanya makhluk halus, tapi kekuatan yang jauh lebih besar. Jangan tidur di sembarang titik dalam hutan, karena ketika kamu tidur, kamu dalam kondisi paling lemah. Dan di saat itulah, sesuatu bisa masuk. Bukan masuk ke tenda, tapi ke dalam dirimu. Dan terakhir, pantangan yang paling serius. Jangan pernah memanggil atau menantang penguasa hutan ini. Karena ada yang percaya, jika kamu menyebut namanya sembarangan baik dengan ejekan, tantangan, atau bahkan doa yang salah, maka kamu sedang mengundang sesuatu yang tidak bisa kamu tolak. Makhluk-makhluk ini bukan jin biasa. Mereka bukan setan murahan. Mereka adalah penjaga alam, makhluk tua, entitas kuno yang telah hidup jauh sebelum manusia pertama datang ke Jawa. Dan jika kamu datang ke Alas Purwo tanpa hati-hati, tanpa rasa hormat, maka kamu bukan hanya akan ditolak, kamu bisa dihukum. Karena ingatlah, hutan ini tidak peduli siapa kamu. Ia tidak peduli apakah kamu percaya atau tidak. Ia hanya peduli satu hal. Apakah kamu tahu cara berjalan di tanah yang bukan milikmu? Setelah kita menyelami berbagai cerita dari Alas Purwo, dari kerajaan gaib, ritual pesugihan, hingga suara-suara dan penampakan yang tak bisa dijelaskan, muncul satu pertanyaan penting. Apakah semua ini hanya mitos? Atau memang ada kekuatan tak terlihat yang menjaga tempat ini? Pertanyaan ini bukan hanya diajukan oleh penonton seperti kamu, tapi juga oleh ilmuwan, peneliti, wartawan, spiritualis, bahkan pejabat negara yang pernah menjejakkan kaki di Alas Purwo. Karena apa yang terjadi di sini terlalu konsisten untuk dianggap kebetulan, terlalu seragam untuk disebut ilusi, dan terlalu berulang untuk dianggap sekadar imajinasi manusia. Di satu sisi, kita bisa mencoba menjelaskan semua ini secara logika. Alas Purwo adalah hutan purba yang sangat luas. Medannya rumit, banyak bagian yang belum pernah disentuh manusia secara langsung. Udara yang lembab,
tekanan atmosfer, dan medan geomagnetik yang tinggi bisa menyebabkan gangguan pada alat elektronik, ilusi visual, dan bahkan halusinasi. Ini bisa menjelaskan kenapa orang sering merasa melihat bayangan, mendengar suara-suara, atau merasa jalan berputar-putar. Beberapa psikolog juga mengatakan bahwa berada di tengah hutan yang sunyi total bisa memicu efek isolasi sensorik yang memunculkan suara atau perasaan di mata mati meski tak ada siapa-siapa. Dan jika seseorang sudah punya sugesti kuat bahwa tempat itu angker, maka pikirannya akan menciptakan realitas sesuai dengan ketakutan itu. Tapi, bagaimana dengan mereka yang tidak tahu mitosnya, tapi tetap mengalami kejadian yang sama? Dengan rekaman audio yang tidak bisa dijelaskan? Bagaimana dengan kesaksian warga lokal yang sama sekali tidak mencari sensasi, tapi tetap mengalami pertemuan dengan sosok tanpa wajah? Dan bagaimana kita menjelaskan kesamaan cerita dari generasi ke generasi, bahkan sebelum ada media sosial, internet, atau konten horor seperti sekarang? Jawabannya mungkin tidak bisa ditemukan hanya di dunia logika. Di sisi lain dari spektrum ini, ada mereka yang percaya bahwa alas Purwo adalah pusat energi gaib, tempat di mana dimensi manusia dan dimensi lain saling bersinggungan. Mereka percaya bahwa hutan ini bukan hanya tempat berkumpulnya makhluk halus, tapi juga gerbang ke kerajaan gaib yang sudah ada sejak zaman Majapahit atau bahkan jauh sebelumnya. Menurut para spiritualis, hutan ini memiliki getaran energi yang sangat tua, bukan energi listrik, bukan energi fisika, tapi getaran metafisik yang tidak bisa ditangkap oleh alat modern. Dan mereka yang masuk tanpa kesiapan spiritual akan terkena oleh energi itu, tersesat, terjebak, atau bahkan ditarik ke dalam. Banyak tokoh-tokoh spiritual besar yang menyebut alas Purwo sebagai tempat bertapa, tempat menyepi, tempat mencari ilmu. Tapi tak sedikit pula yang memperingatkan, kalau kamu masuk hanya untuk membuktikan bahwa kamu berani, maka yang kamu temui bukan kebenaran, tapi kesombonganmu sendiri. Dan mungkin itulah kunci dari semua fenomena ini. Niat. Apakah kamu masuk ke alas Purwo dengan niat baik atau dengan niat mencari sensasi? Apakah kamu datang untuk belajar atau datang untuk menantang? Karena bagi mereka yang percaya, niat adalah pembuka gerbang. Banyak orang yang masuk dan tidak mengalami apapun. Tapi banyak juga yang masuk dan kembali dalam kondisi tidak sama. Karena mungkin mereka dipilih oleh kekuatan tak terlihat di dalam sana. Dipilih untuk diajari atau untuk diuji. Dan dalam beberapa kasus, untuk diperingatkan. Jadi, apakah semua ini sekadar mitos? Kalau iya, mengapa cerita-cerita ini terus hidup bahkan setelah ratusan tahun? Mengapa warga lokal yang hidup berdampingan dengan hutan ini tetap memegang pantangan dan larangan dengan penuh hormat? Mengapa orang-orang yang mengaku rasional tetap merinding saat mendengar suara gamelan tengah malam, atau ketika melihat pohon tua yang tampaknya memperhatikan? Atau sebaliknya, jika memang ada kekuatan tak terlihat di dalam sana, apakah kita siap mengakuinya? Ataukah kita akan terus mencari pembenaran logis hanya untuk merasa aman? Pada akhirnya, apapun yang kamu pilih untuk percaya, satu hal tetap tidak berubah. Alas Purwo adalah tempat yang tidak bisa disamakan dengan tempat lain. Ia menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar legenda. Dan mungkin, mengamati kita, setiap kali nama itu disebut, mitos atau bukan, jawabannya mungkin tidak akan pernah bisa kita pegang. Karena di tanah setua dan sesuci alas Purwo, yang tahu kebenaran sejati hanyalah mereka yang tidak pernah kembali. Alas Purwo bukan sekadar hutan, bukan sekadar tempat yang diselimuti kabut dan mitos. Ia adalah cermin bagi mereka yang datang dengan niat bersih, akan pulang dengan pelajaran. Tapi yang datang dengan kesombongan, bisa pulang tanpa jiwa. Dari semua kisah yang telah kita telusuri tentang kerajaan gaib, suara-suara misterius, sosak-sosak tak kasat mata, hingga orang-orang yang hilang tanpa jejak, ada satu benang merah yang tidak pernah putus alam enipannya. Aturan, dan di balik setiap bayang-bayang pohon, ada kekuatan yang sedang menunggu, bukan untuk menyakiti, tapi untuk menegur. Sebagian dari kalian mungkin masih meragukan cerita-cerita ini. Mungkin kalian berpikir, itu semua cuma legenda, tapi legenda yang hidup selama ratusan tahun, yang diwariskan tanpa henti dari mulut ke mulut, biasanya tidak muncul tanpa sebab. Pesugihan. Kata ini sering terdengar seperti jalan pintas, jalan yang tampak mudah bagi mereka yang haus kekayaan, kekuasaan, dan popularitas. Tapi siapapun yang telah melihatnya dari dekat tahu bahwa pesugihan bukan tentang apa yang kamu dapatkan, melainkan tentang apa yang harus kamu bayar. Dalam dunia yang tak kasat mata, harga itu tidak selalu dibayar dengan uang. Kadang dengan tubuh, kadang dengan jiwa, kadang dengan nyawa orang-orang yang kamu cintai. Pesugihan bukanlah solusi. Ia bukan cara untuk mempercepat rezeki. Ia adalah kontrak yang menyesatkan.
dibungkus janji manis, tapi di dalamnya penuh duri yang menusuk perlahan dan abadi. Kami di Lorong Gaib tidak berniat menakut-nakuti, tapi kami percaya setiap cerita mistis menyimpan pelajaran. Setiap suara gaib adalah peringatan. Setiap pantangan adalah pagar tak terlihat yang menjaga manusia dari kesalahan yang sama. Hutan seperti Alas Purwo mengajarkan kita bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan dengan logika. Dan tidak semua hal perlu dicoba hanya karena kita penasaran. Kadang yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah menghormati. Menghormati tempat yang bukan milik kita. Menghormati mereka yang tidak terlihat. Dan yang paling penting, menghormati diri kita sendiri dengan tidak menjualnya demi hal fana yang bersifat sementara. Untuk kalian yang pernah tergoda, ingatlah, apapun yang datang dari jalan pesugihan, cepat atau lambat akan ditagih kembali, dan penagihnya tidak pernah datang membawa senyum. Kami mengajak kalian semua, penonton Lorong Gaib, untuk mengambil hikmah dari kisah-kisah ini. Bukan untuk ditiru, bukan untuk dicoba, tapi untuk dijadikan peringatan. Karena di balik setiap lorong gaib, selalu ada suara kecil yang berbisik, masih mau melangkah, atau sudah waktunya kembali. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya. Dan ingat, jangan pernah bermain-main di tanah yang tidak kamu mengerti. Alas Purwo bukan hanya hutan tua yang sunyi, ia adalah saksi bisu dari perjanjian-perjanjian kelam. Tempat bersemayamnya makhluk-makhluk yang tak dikenal, dan lorong tak kasat mata yang hanya terbuka bagi mereka yang dipanggil dari kerajaan gaib hingga suara gamelan tanpa sumber. Dari ritual pesugihan hingga orang-orang yang kembali tanpa jiwa, semua kisah ini memberi satu pesan yang sama. Hormati alam, jangan tergoda oleh jalan pintas, dan jangan pernah menganggap enteng kekuatan yang tak terlihat. Karena di balik semua misteri ini, ada satu kenyataan. Semua kejadian mistis selalu menyisakan jejak bagi mereka yang cukup peka untuk merasakannya. Kalau kamu merasa dunia ini tak hanya dipenuhi oleh yang kasat mata, jika kamu percaya bahwa setiap tempat punya rahasia dan setiap cerita punya lorong menuju sisi tergelap, selamat datang di Lorong Gaib, tempat di mana kisah nyata, mitos lokal, dan fenomena supranatural dari berbagai penjuru Indonesia kami angkat dengan narasi mencekam dan sudut pandang yang menggali lebih dalam dari sekadar cerita. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti penelusuran kami berikutnya. Aktifkan loncengnya agar kamu tidak tertinggal kisah-kisah baru yang lebih gelap, lebih nyata, dan lebih tak terduga. Dan jika kamu punya cerita mistis dari daerahmu, tinggalkan komentar. Mungkin ceritamu yang akan kami telusuri. Selanjutnya, Lorong Gaib bukan sekadar menonton horor, tapi menyusuri lorongnya. Perlahan